Pada tahun 1546, awan krisis menggelayuti kerajaan Demak, menyulut pergolakan di dua tanah yang sama-sama mengklaim warisan kerajaan tersebut, Jipang dan Pajang di Jawa Tengah. Kematian Sultan Trenggana menjadi pangkal munculnya persoalan ini, dan di tengah-tengah gelombang ambisi dan konflik, seorang sosok mencuat, menggoda takdir dan membalikkan permainan kekuasaan. Arya Panangsang, keponakan Sultan Trenggana, tengah merencanakan langkah-langkah untuk menguasai salah satu kerajaan Islam terbesar di Jawa. Namun, seperti kilatan petir, sosok penuh misteri muncul di panggung perseteruan. Jaka Tingkir, yang memerintah Pajang, tampil dengan karisma yang mengesankan, berusaha mati-matian untuk menahan gelombang ambisi Sultan Trenggana. Dalam perjalanan konflik yang merayap hingga melibatkan rakyat di kedua wilayah tersebut, Jaka Tingkir bangkit sebagai pemenang. Karisma dan kesaktiannya menjadi sorotan, mengembalikan kejayaan yang pernah tenggelam dalam gejolak politik. Pertanyaan pun muncul, siapakah sebenarnya Jaka Tingkir? Kisah luar biasa seorang pahlawan tersembunyi, Jaka Tingkir, terungkap dalam kisah-kisah legendaris yang melintasi waktu dan kejadian mistis di tanah Jawa Tengah. Menurut J.J. Meinsma dalam babat Tanah Jawi, Javaan Series Kronik, Jaka Tingkir dilahirkan di Pengging, sebuah negeri misterius di Jawa Tengah, yang kisahnya dipenuhi rahasia dan ketangguhan. Wilayah itu, dulu dikuasai oleh Kebo Kenanga, atau yang lebih dikenal sebagai Andayaningrat, ayah dari Jaka Tingkir. Kejadian ini terjalin dengan pertunjukan wayang beber yang menghadirkan takdir unik bagi sang pangeran, yang kemudian diberi nama Mas Krebet oleh Meinsma. Namun, hidup Jaka Tingkir berubah drastis setelah ayahnya terlibat dalam pemberontakan terhadap Demak. Kehidupannya menjadi pelarian, dan dengan kematian ayah dan ibunya, ia tumbuh menjadi yatim piatu yang kemudian diadopsi oleh seorang janda kaya di desa Tingkir. Nama Jaka Tingkir pun muncul, sebuah identitas yang mencerminkan perjalanan hidupnya. H.J. de Graaf dalam awal kebangkitan Mataram, masa pemerintahan Senapati, mengungkapkan bahwa Jaka Tingkir belajar dari beberapa guru terkemuka, termasuk Kiai Ageng Sela yang dipuja dan ditakuti oleh masyarakat. Kesaktiannya didapat dari guru-gurunya, termasuk Sunan Kalijaga, seorang wali penyebar Islam di Jawa. Pernah diusir dari Demak setelah memperlihatkan kesaktiannya yang mematikan, Jaka Tingkir tak patah semangat, melalui periode pertapaan dan pembelajaran yang mendalam dari berbagai tokoh spiritual seperti Kiai Ageng Butuh, Ki Ageng Ngerang, dan Kiai Buyut dari Banyu Biru. Jaka Tingkir kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Keajaiban sejati terjadi saat Demak dilanda kekacauan, dan Jaka Tingkir, dengan keberanian dan kesaktiannya, mampu menghentikan amukan seekor kerbau besar yang tak dapat dikendalikan oleh pengawal Demak. Dengan ini, Jaka Tingkir meraih kembali posisinya sebagai kepala pengawal raja. Bukan hanya itu, ia kemudian menikahi putri kelima Raja Trenggana dan menjadi Bupati Pajang dengan wilayah yang luas. Kisah ini membuktikan bahwa di balik segala rintangan dan ujian hidup, Jaka Tingkir mampu bangkit, memperoleh kebijaksanaan, dan mengukir namanya sebagai pahlawan dalam sejarah Nusantara. Dalam arena politik yang penuh intrik dan kejutan, kisah Jaka Tingkir membuka lembaran baru dalam sejarah kekuasaan di Tanah Jawa. Sebagai menantu Sultan Trenggana, Jaka Tingkir awalnya tidak memiliki hak atas Demak. Namun, setelah pemakaman Sultan Trenggana, dunia menyaksikan kejutan besar. Jaka Tingkir naik ke panggung kekuasaan. Pengangkatan mendadak Jaka Tingkir tidak hanya terasa sebagai pilihan pribadi, tetapi juga menjadi hasil dukungan rakyat Demak. Dengan tegas, ia memerintahkan pemindahan pemerintahan Demak ke Pajang, membawa serta seluruh warisan berharga, termasuk benda pusaka bersejarah. Meskipun Sunan Prawata seharusnya menjadi pewaris sah Demak, keputusannya untuk tidak naik tahta memberikan peluang bagi Jaka Tingkir untuk mengambil alih kendali. Menurut penelitian J.J. Meinsma, ambisi Jaka Tingkir dan penguasa Pajang untuk menguasai Demak begitu besar. Mereka memastikan bahwa wilayah Jawa Tengah menjadi bagian dari kekuasaan mereka, dengan segala tindakan strategis untuk mempertahankan kedudukan mereka. Kesaktiannya menjadi ancaman nyata bagi siapapun yang berani menantang, sehingga tak satu pun dari negara bawahan yang berani melawan. Takut akan konsekuensi kesaktiannya yang misterius. Seiring dengan perkembangan waktu dan persaingan kekuasaan yang panjang, Arya Panangsang, adipati dari Jipang, muncul sebagai pihak yang berhasil merebut tahta Demak. Dengan langkah mantap, ia memindahkan pusat pemerintahan ke Jipang, mengukir namanya dalam sejarah sebagai pemimpin yang gigih dan penuh strategi. Jaka Tingkir dan Arya Panangsang
dua tokoh yang sama-sama ambisius, memainkan peran penting dalam perubahan dinamika kekuasaan, membuktikan bahwa dalam politik Nusantara, kecerdasan, ambisi, dan kesaktian bisa menjadi kunci sukses yang tak terduga. Kisah konflik antara Jipang dan Pajang menjadi sorotan yang memikat di kalangan rakyat. Dalam upaya meredam kegaduhan, para raja memilih Sunan Kudus sebagai penengah, seorang tokoh berwibawa dan imam besar Masjid Agung Demak, yang juga tergabung dalam kelompok Wali Songo, para pilar penyebar Islam di Tanah Jawa. Dalam catatan H.J. de Graaf, terungkap bahwa Sunan Kudus memilih 3 murid istimewa, Arya Panangsang, Jaka Tingkir, dan Sunan Prawata, untuk meredam perselisihan di antara mereka. Namun, atmosfer kemudian memanas ketika 2 murid tersebut, Jaka Tingkir dan Sunan Prawata, juga berguru kepada Sunan Kalijaga, seorang wali Songo yang turut menyebarkan Islam di wilayah Cirebon. Keputusan ini mengejutkan Sunan Kudus dan merusak wibawanya. Perbedaan pandangan antara Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga semakin membesar, bahkan mencapai puncaknya pada tahun 1543 ketika mereka berseberangan tentang penentuan awal bulan Ramadan. Kekecewaan Sunan Kudus atas pilihan Sultan Trenggana yang lebih mendengarkan Sunan Kalijaga membawa konsekuensi besar. Ia mundur dari jabatannya sebagai Imam Masjid Demak, dan Sunan Kalijaga diangkat sebagai penggantinya, diberi tanah di Adilangu untuk berdakwah. Dalam penelitiannya, De Graaf menyoroti bahwa konflik Jipang-Pajang melibatkan para wali bukan hanya dari segi spiritual, tetapi juga terkait dengan urusan politik. Mereka, termasuk Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga, mengajarkan agama, kekuatan gaib, dan ilmu kesaktian kepada murid-muridnya. Para guru yang memiliki kedudukan tinggi ini tidak hanya terbatas pada ranah agama, tetapi juga terlibat dalam urusan politik. Pertarungan tak hanya melibatkan kebenaran spiritual, tetapi juga mengungkap pengkhianatan spiritual dan politik. Sunan Kudus bukanlah petapa yang terpisah dari keduniawian, dan pemilihan Prawata sebagai murid yang setia dianggap sebagai pengkhianatan spiritual dan politik. Sebuah saga yang mengungkapkan kompleksitas hubungan antara agama, kekuasaan, dan intrik politik di masa lalu yang tetap memikat perhatian. Dalam permainan catur politik dan kekuasaan di Demak, Sunan Kudus muncul sebagai figur kunci yang memberikan dukungan utama kepada Arya Panangsang. Menurut catatan Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, Sunan Kudus memiliki peran penting dalam menata suksesi tahta Demak, dan pilihannya jatuh pada murid setianya, Adipati Jipang Panolan, yang juga dikenal sebagai Arya Panangsang. Kepercayaan Arya Panangsang pada Sunan Kudus bahkan mendorongnya untuk melaksanakan tindakan-tindakan nekat yang diminta oleh sang guru. Dalam kisah yang diuraikan dalam Babat Tanah Jawi, Sunan Kudus memberikan saran kepada Arya Panangsang untuk mengakhiri nyawa Sunan Prawata. Pada tahun 1549, Arya Panangsang memutuskan untuk mengaminkan saran itu. Dengan perintahnya, seorang anak buahnya, Rangkut, menjalankan tugas untuk mengakhiri nyawa Prawata dan permaisurinya. Keputusan ini membawa pada kematian tragis Prawata di tangan Rangkut. Beberapa waktu kemudian, Sunan Kudus kembali memberikan wejangan, kali ini kepada Arya Panangsang, untuk mengakhiri nyawa Raja Pajang. Dalam serat kanda, percobaan kedua pembunuhan ini melibatkan 4 orang yang membawa keris sakti. Namun, upaya tersebut berakhir dengan kegagalan karena sang raja terlalu kuat untuk ditaklukkan. Setelah upaya pembunuhan yang tidak berhasil, Sunan Kudus memutuskan untuk menciptakan damai antara Jipang dan Pajang. Ia memanggil kedua muridnya ke Kudus, menempatkan mereka seolah-olah anak sekolah yang menunggu di depan dalamnya. Sunan Kudus memberikan nasihat, teguran, dan memerintahkan mereka pulang dengan kepala tegak. Dalam perkembangan selanjutnya, setelah melalui persaingan kekuasaan yang panjang, Arya Panangsang berhasil menduduki tahta Demak. Langkah berikutnya adalah memindahkan pusat pemerintahan Demak ke Jipang, mengukir namanya dalam lembaran sejarah sebagai pemimpin yang tangguh dan penuh strategi dalam permainan politik yang rumit.